membaca pikiran atau ilmu memahami perilaku, mengulik fakta dan mitos dari masa ke masa dengan tema perkembangan psikologi dari filsafat hingga menjadi ilmu modern serta relevansi psikologi dalam promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Olesiva dan rekan-rekan saya. Saya Riyadi Rahmawati. Saya Ulia Fauza Syahida. Saya Dalia Putrisari. Saya Jessica Surya. Selamat menyaksikan video kami. Banyak orang mengira bahwasanya psikolog adalah ilmu membaca pikiran. Juga yang percaya bahwasanya dengan psikolog kita bisa membaca isi seseorang hanya dengan melihat postur tubuh dan mimik wajah ketika berbicara. Benarkah demikian? Aku sebenarnya penasaran, psikolog itu ilmu membaca pikiran atau memahami perilaku manusia? Untuk memahami jawabannya, mari kita ulik perkembangan psikologi dari masa ke masa hingga menjadi ilmu modern pada saat ini yang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan. Pada awalnya, psikologi belum berdiri sebagai ilmu pengetahuan. Psikologi berasal dari filsafat yang membahas tentang jiwa, pikiran, dan perilaku manusia. Tokoh filsafat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai mempertanyakan bagaimana cara manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Namun, psikologi mulai menjadi ilmu modern ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium pertama kali di Jerman pada tahun 1879. Sejak saat itu, psikologi mulai berkembang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia. Katanya anak psikologi bisa baca pikiran orang ya? Itu cuma mitos. Psikologi bukan ilmu membaca pikiran orang. Faktanya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola pikir, sikap, emosi, dan perilaku manusia melalui observasi dan penelitian ilmiah. Mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu, bagaimana emosi mempengaruhi perilaku, dan bagaimana lingkungan membentuk kebiasaan seseorang. Dalam bidang kesehatan, psikologi berperan penting dalam promosi kesehatan dan perubahan perilaku. Contohnya, banyak orang sudah mengetahui bahwa merokok itu merupakan perilaku yang berbahaya, tetapi pengetahuan saja tidak cukup untuk merubah perilaku tersebut. Disinilah psikologi digunakan untuk memahami motivasi, kebiasaan, lingkungan sosial, dan faktor emosional yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Jadi psikologi membantu seseorang agar lebih mudah menerapkan pola hidup sehat. Benar, melalui pendekatan psikologi, promosi kesehatan dapat dilakukan dengan komunikasi yang tepat sehingga masyarakat sadar dan mau merubah perilaku menjadi lebih sehat. Aku sering lupa cuci tangan sebelum makan. Kalau dibiasakan dan ingatkan terus, lama-lama bisa menjadi kebiasaan sehat. Itulah contoh perubahan perilaku kesehatan. Psikologi membantu membentuk kebiasaan sehat melalui motivasi, dukungan sosial, edukasi, dan penguatan perilaku positif. Jadi kesimpulannya, psikologi itu bukan ilmu yang membaca pikiran, melainkan ilmu yang memahami tentang perilaku manusia berdasarkan pendekatan ilmiah. Dari filsafat hingga menjadi ilmu modern, psikologi terus berkembang dan berperan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam promosi kesehatan maupun ilmu perubahan perilaku untuk hidup sehat. Dengan memahami psikologi, kita tidak hanya belajar tentang pikiran manusia, tetapi juga belajar bagaimana membantu masyarakat hidup lebih sehat dan lebih baik. Baiklah, sekian video kelompok kami untuk pemenuhan tugas ujian praktek mata kuliah psikologi. Thank you for watching. Bye!